Melalui seminar internasional ini, diharapkan terbangun pertukaran pengalaman dan gagasan dari berbagai negara, sehingga dapat mendukung penguatan sistem hukum kepailitan di Indonesia yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan global. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, ada informasi sopir taksi memprotes kenaikan harga BBM imbas perang di Timur Tengah. Di Brussel, Belgia, massa memblokade jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Sementara di Kamboja, sopir tuk-tuk atau semacam bajai di sana ini berkumpul di depan gedung perkantoran dan memblokade jalan. Ratusan sopir taksi menggelar aksi protes dengan memblokade jalan di sepanjang Boulevard Pacheco, Brussels, Belgia. Mereka membunyikan klakson mobil dan memicu kemacetan panjang di jalan tersebut. Protes digelar terkait kenaikan biaya platform dan lonjakan harga bahan bakar selama perang di Timur Tengah. Menurut mereka, kondisi ini tidak adil dan sangat berdampak pada mata pencaharian mereka. Aujourd'hui, la situation est très grave. On a des collègues qui sont vraiment dans la faillite. Pourquoi? Parce que voilà, on travaille à perte, il n'y a plus de revenus. Et avec l'augmentation surtout du carburant actuellement, tout simplement, on va tous en faillite. Unjuk rasa juga digelar puluhan sopir tuk-tuk di Phnom Penh, Kamboja. Massa berkumpul di depan gedung perkantoran dan memblokade jalan. Dalam aksinya, pengemudi tuk-tuk ini menuntut tarif yang adil di tengah melonjaknya harga bahan bakar, dampak konflik di Timur Tengah. Bong khơi giặc đáy ngay chứ nhông thử ta to ba nhân tiết bong. Tại sao dương về áp miên chấm rửa hết. Thử ta bảo đông kia dân hơi đâm bay sang bái áp miên ta bẹt quan. Từ cả xuông na từ rot tha bái. Gangguan pada pasokan BBM di Kamboja ini terjadi setelah perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran pada 28 Februari. Perang tersebut menyebabkan harga energi global melonjak lantaran gangguan distribusi dampak penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur utama untuk sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia. Saudara, untuk mengatasi krisis energi akibat perang di Timur Tengah, Bangladesh mulai memberlakukan sejumlah aturan baru. Bangladesh mengurangi jam kerja kantor dan memberlakukan penutupan lebih awal untuk mal dan juga toko. Langkah penghematan ini mulai dilakukan pada hari Jumat. Sementara itu, di kantor pemerintahan, Bangladesh juga memotong pengeluaran sebesar 30% untuk bahan bakar dan listrik, menangguhkan beberapa pelatihan staf dan menghentikan pembelian kendaraan, kapal, dan pesawat baru. Bangladesh kini mencari sumber bahan bakar alternatif guna mengatasi krisis energi. যখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে আমি তো সব পাম্পে তেল পাচ্ছি না, 2-3টা পাম্প ধরলে একটা পাম্পে দিচ্ছে, তারপরে এই পাম্পে আসলাম, এসে 1.5 ঘন্টা হলো দাঁড়ায় আছি। এখন গন্তব্যে তো পৌঁছাইতে মনে হচ্ছে যে আরও 3 ঘন্টা লাগবে। আমরা জব করি, তাদের কাজ করে শেষ করে আসতে আসতে অনেক সময় একটু লেট হয়ে যায়। এখন যেহেতু 6টার মধ্যে অনেক সময় একটু রাশ হয়ে যায়, কিন্তু আসলে এটা তো বৈশ্বিক একটা সমস্যা, আমাদের দেশের একার না। সো আমাদের এটার মধ্য থেকে খাপ খেয়ে চলতে হবে, কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করি জনগণ হিসেবে যে দ্রুত যাতে এটার সমাধান হয় এবং আমরা যাতে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে আসতে পারি। Sementara itu, saudara, ratusan pendukung oposisi turun ke jalan di Dhaka, Bangladesh pada hari Sabtu waktu setempat. Ini menggelar aksi menentang kenaikan harga gas dan penanganan pemerintah terhadap krisis bahan bakar yang dinilai buruk. Protes ini terjadi di tengah krisis energi global yang sedang muncul karena eskalasi militer yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran yang menahan pasokan dan meningkatkan harga bahan bakar. সংকটে সরকার একদমই মিথ্যাচার করছে, আমি বলবো যে বলছে যে তেলের কোনো সংকটই নেই। আমি একটু আগে দেখে আসলাম যে আমাদের এই যে সামনের যে পেট্রোল পাম্পটি আছে, এখানে প্রায় কয়েক কিলোমিটার হলো গাড়ির লাইন, যারা তেলের জন্য অপেক্ষা করছে, এবং তেল যে পর্যাপ্ত দিচ্ছে তাও না, খুব কম পরিমাণ তেল দিচ্ছে। তারা গাড়ি লুট করতে পারছে না, বারবার এসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে।
Saudara, warga dihebohkan dengan munculnya benda bercahaya yang melintas di langit Lampung yang disebut Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok. Apakah ada bahayanya untuk masyarakat? Kita bahas seusai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linkfood. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang. Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli. Tebal lagi. Baru seri gandum peanut butter. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4 in 1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Nenek dapat umroh! Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linkfood. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, sat-set dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lolos sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Terus saya akan coba mendatangi Jalan Panglima Polri 3, diduga menjadi salah satu titik penting rumah berwarna putih ini. Ini adalah rumahnya, saudara. Ini merupakan pengintaian panjang. Intens itu ya, 5 kali ada kendaraan rantis yang lalu lalang di sekitar area konter. Negara harus mengambil satu langkah-langkah hukum yang tegas. Apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen? Dipo Investigasi Senin 6 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi. Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali? 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Warga dihebohkan dengan munculnya benda bercahaya yang melintas di langit Lampung pada Sabtu malam. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan benda tersebut merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok. Warga di Lampung Sabtu malam heboh saat melihat cahaya panjang yang melintas dengan cepat dan kemudian menghilang. Sejumlah warga bahkan mengabadikan momen itu. Astagfirullahaladzim. Cuman nggak tahu apa sih, tapi kayak jelas kayak gitu dia, kayak udah ngepot. 8 kalau nggak salah tadi. Terus soalnya tadi heboh, sempat cukup lama sih tadi, kayak kelihatan beberapa detik gitu.
Peneliti BRIN, Thomas Jamaludin bilang, benda bercahaya yang melintas tersebut jatuh di Samudra Hindia. Ia menegaskan benda itu merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok. Benda itu pun terbakar dan pecah ketika memasuki atmosfer. Jatuhnya di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, dan itu adalah bekas roket Cina yang yaitu CZ-3B yang digunakan untuk meluncurkan satelit pada 2015 ya. Sampah antariksa yang jatuh ini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena secara umum tidak berbahaya karena kemungkinannya kecil jatuh di wilayah pemukiman nih. Warga diminta tak khawatir karena kecil kemungkinan jatuh di permukiman dan membahayakan manusia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masyarakat di Provinsi Lampung ini dihebohkan dengan penampakan benda bercahaya misterius yang melintasi langit pada Sabtu malam lalu pada 4 April 2026. Lantas apa benda bercahaya yang melintasi langit Lampung? Sudah bergabung bersama kami ada dosen sains atmosfer dan keplanetan sekaligus peneliti dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung, Robiatul Mustaba. Pak Mustaba, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Mustaba, jika dapat dijelaskan secara sederhana begitu, jadi sebetulnya apa benda bercahaya yang melintasi langit Lampung pada Sabtu malam lalu? Jadi benda bercahaya yang diamati oleh masyarakat pada tanggal 4 April malam itu adalah benda jatuh antariksa. Nah, berdasarkan Undang-Undang Keantariksaan tahun 2013, benda jatuh antariksa itu ada dua. Ada benda jatuh antariksa alami seperti meteor, asteroid, komet, dan lain-lainnya. Dan juga ada benda jatuh antariksa buatan seperti bekas puing roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi kembali. Nah, benda-benda jatuh antariksa itu artinya adalah benda yang berasal dari antariksa yang kemudian jatuh kembali ke bumi melewati atmosfer di bumi, itu seperti itu. Nah, ketika benda jatuh itu melewati atmosfer, maka akan terjadi proses pembakaran di atmosfer sehingga bercahaya di langit seperti yang dilihat oleh masyarakat pada malam itu, seperti itu. Oke, nah, jadi ini sudah ya. Jadi yang terjadi di Lampung kemarin itu benda jatuh antariksa alami atau buatan? Itu buatan, Pak. Jadi kami telah mengidentifikasi berdasarkan dari database CORS, yaitu Center for Orbital and Re-entry Debris Studies. Itu ada 4 kandidat benda jatuh. Yang pertama adalah Starlink 4461 dengan kode 3305, kemudian ada Starlink 4404 dengan kode 353195, kemudian ada CZ4BRB dan juga CZ3BRB 628 dengan nomor ID 62805. Dan kemudian kami analisis berdasarkan waktu kejadian, kemudian arah datang, dan sudut dari rekaman kamera All Sky yang saling terhubung di Indonesian Sky Patrol Network atau jejaring patroli langit Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kemiringan objek dari sudut datang itu sekitar 28 derajat. Dan sehingga kami bisa mengerucutkan benda jatuh tersebut adalah bekas puing roket CZ-3BRB milik Tiongkok, seperti itu. Kalau bisa dijelaskan lebih detail lagi begitu, bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa benda yang bersinar di langit Lampung pada hari Sabtu lalu merupakan sampah antariksa dari bekas roketnya Tiongkok, Pak? Ya. Kita bisa membedakan dari bentuk dia lintasan. Kalau misalkan benda jatuh buatan itu lintasannya itu biasanya lurus seperti dia horizontal. Kan kita juga bisa melihat apakah proses kejadian break up-nya. Kalau misalkan benda alami itu kan ketika dia pecah di atmosfer itu biasanya cepat kilatannya seperti itu. Tapi ini stabil, dia bisa diamati dalam lebih dari 30-50 detik oleh masyarakat. Tentu itu merupakan benda jatuh antariksa buatan. Nah, bagaimana kami mengidentifikasi benda jatuh buatan itu ya? Kami dapat data dari berbagai dari data Center for Orbital and Re-entry Debris Studies. Jadi ada beberapa
yang mempelajari terkait dengan mengumpulkan data terkait dengan objek-objek terkait dengan benda antariksa yang akan jatuh ke bumi. Nah, di tanggal 4 April itu ada 4 kandidatnya, yaitu ada Starlink 4461, ada Starlink 4404, kemudian ada CZ 4BRB, dan kemudian ada CZ 3BRB. Dan kemudian setelah itu kami cocokkan dengan waktu kejadian, dengan sudut arah datang, dan kemudian dari model dari lintasannya seperti itu. Nah, dari ketiga itu yang paling cocok model lintasannya adalah milik CZ 3BRB seperti itu. Berarti artinya memang sudah diprediksi ya, sudah bisa diprediksi sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Kalau kita melihat bahwa ini bisa diprediksi, apakah juga sudah diketahui bahwa posisi jatuhnya di mana, Pak? Dari lintasan itu, dari sudut lintasan kemungkinan benda jatuh itu adalah di sekitar Samudra Hindia seperti itu. Dan ini bukan yang pertama kali ya, kita sudah pernah juga di tahun 2022 dan sama objek puing antariksa CZ-5B tahun 2022 yang kita rekam menggunakan kamera kita gitu. Jadi ini udah kedua kali. Jadi yang tahun 2022 sekali, kemudian ini tahun 2026 sekali. Dan ini artinya di langit Indonesia sering terjadi benda jatuh buatan ya, milik puing-puing bekas peluncuran satelit seperti itu. Dan ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah sebagai untuk kedaulatan langit Indonesia. Oke, sudah sering terjadi, namun yang menghebohkan begitu, yang menyita perhatian publik tidak terlalu banyak sehingga muncul informasi di sana-sini yang juga perlu diluruskan begitu terkait dengan risiko apa bahaya dan juga risiko dari sampah antariksa ini sebetulnya, Pak Mustafa. Nah, ini kalau kita melihat kembali pada tahun 2020, misalkan yang terjadi adalah benda jatuh antariksa di Punggur di Lampung Tengah. Itu merupakan benda jatuh antariksa alami berupa batuan meteorit yang kemudian menghancurkan benteng warga, dan salah satunya juga ada yang sampai tembus ke kamar dan membakar salah satu kasur warga seperti itu. Dan itu cukup berbahaya kalau misalkan terkena dengan langsung oleh di pemukiman jatuhnya seperti itu. Kalau tadi apalagi kalau misalkan benda buatan ini ya, benda buatan yang jatuh antariksa ini, kalau misalkan benda jatuh buatan kemudian bisa jatuh di pemukiman warga kan tentu sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, tapi sebelumnya kita juga bisa memprediksi dari analisis lintasan kira-kira jatuhnya di mana. Oke, Pak Mustoba, kalau kita lihat tadi bahwa memang bisa diprediksi begitu sampah antariksa mana saja yang kemungkinan akan melintasi ataupun jatuh di langit ataupun akan melintasi langit Indonesia begitu. Kedepannya masih ada nggak begitu yang diprediksi dan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya tentu, jadi kedepannya pasti ada ya, karena di bumi kita itu kan atmosfernya nggak bersih, clear, biru total seperti itu ya, yang seperti yang digambar di foto-foto enggak. Tapi faktanya di atmosfer kita di atas itu adalah bisa ratusan ribu satelit-satelit yang ada di atas bumi kita. Nah, satelit-satelit itu kan punya masa hidup, masa operasional. Nah, ketika masa operasional sudah habis dan sudah susah untuk dikendalikan, maka bisa kemungkinan dia akan istilahnya adalah terjadi fenomena drag atmosfer, yaitu lintasannya itu turun ke bawah, ke orbit yang lebih rendah, atau bisa tertarik dengan gravitasi bumi sehingga bisa kembali jatuh ke bumi seperti itu. Dan itu tentu bisa terjadi kapanpun, dimanapun gitu. Jadi kita perlu untuk membangun jejaring terkait dengan patroli langit di Indonesia. Dan kami sudah juga bekerja sama dengan komunitas untuk membangun itu, sehingga informasi mengenai benda jatuh antariksa biasanya cukup cepat menyebar di berbagai jejaring kami seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, apakah juga bisa diprediksi, Pak Mustoba, terkait dengan di mana titik ataupun letak jatuhnya nanti begitu, sehingga bisa diantisipasi sebelumnya oleh masyarakat
sekarang misalkan jatuh di perairan, kemudian juga bagaimana jika ada potensi jatuh di permukiman begitu? Ini bagaimana? Apakah ini bisa diprediksi juga? Ya, tentu. Kalau misalkan kita bisa memprediksi dari lintasannya. Sederhananya, kalau misalkan kita punya kamera all sky camera di berbagai wilayah, dan itu kita bisa memodelkan dari berbagai sudut dan posisi, sehingga kita bisa memodelkan lintasannya dengan sangat akurat seperti itu. Dan ini sedang kami kembangkan riset bersama dengan ITERA, BRIN, dan ITB untuk mengembangkan satu sistem deteksi otomasi terkait dengan benda jatuh antariksa ini. Dan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi kamera pertama yang bisa mendeteksi itu. Oke, kerjasama terus dilakukan agar juga teknologi dan juga penyampaian informasi kepada masyarakat juga bisa lebih akurat, dan yang juga perlu digarisbawahi untuk meluruskan informasi bahwa benda yang jatuh ini merupakan antariksa buatan, sehingga memang sebelumnya juga sudah diprediksi dan masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya. Terima kasih peneliti Observatorium dari Astronomi ITERA Lampung, Robiato Mustaba, atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Saudara, selesai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya Iran dan Amerika Serikat saling klaim terkait penyelamatan pilot jet tempur Amerika yang ditembak jatuh militer Iran. Teheran mengklaim pesawat penyelamat juga dihancurkan. Sebaliknya, Presiden Trump mengklaim militer Amerika Serikat berhasil menyelamatkan pilot F-15 yang jatuh akibat ditembak Iran. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingfood. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang! Iya, selai kacangnya asli, tebal, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli. Tebal lagi. Baru seri gandum peanut butter. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Nenek dapat umroh! Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingfood. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim telah menghancurkan sejumlah pesawat Amerika Serikat di Isfahan, Iran. Pesawat ditembak di tengah misi penyelamatan pilot jet tempur F-15 yang jatuh. Ini adalah visual puing-puing yang diduga sebagai pesawat Amerika Serikat yang ditembak jatuh di wilayah selatan Isfahan, Iran Tengah. Serangan ini dilakukan selama operasi gabungan Amerika Serikat berlangsung. IRGC sebelumnya juga menargetkan helikopter berat Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi penyelamatan di wilayah selatan Isfahan. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya IRGC menyebut jika operasi penyelamatan Amerika Serikat sebagai kegagalan total.
Sementara itu lewat akun media sosialnya, Truth, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat berhasil menyelamatkan pilot jet tempur F-15 yang jatuh akibat ditembak Iran. Trump menyebut operasi penyelamatan ini menjadi salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika Serikat. Trump menyebut jika pilot berhasil ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami cedera. Dalam akun Truth Social, saudara, Trump menuliskan, "Kami berhasil menemukannya. Selama beberapa jam terakhir, militer Amerika Serikat telah melakukan salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika Serikat untuk salah satu perwira anggota kru kami yang luar biasa, yang juga merupakan seorang kolonel yang sangat dihormati." Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah militer bahwa 2 pilot Amerika Serikat diselamatkan secara terpisah jauh di wilayah musuh. Kami tidak akan pernah meninggalkan seorang pejuang Amerika. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman menunjukkan pesawat jet tempur ditembak jatuh oleh militer Iran. Iran mengklaim pesawat itu milik Amerika Serikat yang ditembak di wilayah Iran Tengah. Iran mengungkap jet tempur jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasim sebelum tenggelam. Garda Revolusi Islam Iran mengklaim pesawat itu jatuh setelah ditembak oleh sistem pertahanan kedirgantaraan canggih yang baru dikembangkan dan dioperasikan. Berdasarkan laporan Reuters, pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi kejadian tersebut. Pesawat jet tempur yang jatuh teridentifikasi sebagai jenis F-15A Strike Eagle milik Amerika Serikat. Iran masih unjuk kekuatan dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan gelombang 95 Operasi True Promise 4. Media Iran Press TV melaporkan Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan gelombang serangan ke-95. Serangan menargetkan sistem peluncur roket canggih atau HIMARS milik Amerika Serikat di Kuwait dan baterai sistem pertahanan udara jarak jauh atau Patriot di Bahrain. Pada serangan sebelumnya, Iran menyasar sasaran-sasaran utama di seluruh Israel menggunakan rudal balistik dan drone. Perang yang terjadi antara Amerika Serikat Israel versus Iran membuat pasokan nafta, bahan baku plastik dari Timur Tengah bermasalah sehingga memicu melambungnya harga. Bukan hanya pengusaha, konsumen pun harus menanggung kenaikan harga plastik. Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linkfood. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang. Iya, selai kacangnya asli. Tebal, selembut butter. Manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli. Tebal lagi. Baru seri gandum peanut butter. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linkfood. Bukan cuma muka, body juga butuh serum. Karena polusi, cuaca ekstrim bisa bikin skin barrier rusak. Kusam, kering, kasar. Kamu harus pakai Emerald Lovely Naturals Body Serum. Yang nutrisinya deep banget. Karena ada ceramide dan superfruit yang kerjanya juga so deep. Meresap ke kulit, lindungi skin barrier. Kulit berasa sehat, moist, terlindungi. Wangi lembut, gak lengket. Emerald Lovely Naturals Body Serum. Seriously menutrisi dan melindungi. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linkfood. Bapak saya juga TKI Korea. Bapak saya pernah viral di kampung gara-gara bapak saya pernah dapat kerja sampingan jadi staff